Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar daripada almarhum Bapak Farid Imam Abdillah bin Syukuriyati RA, dan juga keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Mulyono bin Ponijo Siswo Soekarto. Mudah-mudahan kedua keluarga besar ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus jamaah yang hadir dalam kesempatan malam hari ini, yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini suaranya di depan kedengaran enggak? Dengaran? Alhamdulillah Bu ya. Takutnya kita udah teriak-teriak nggak sampai. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar almarhum Bapak Farid Imam Abdillah bin Syukuriyati dan juga keluarga besar Bapak Haji almarhum Bapak Haji Mulyono bin Ponijo Siswo Soekarto pada malam hari ini melaksanakan hajat, yaitu haul, mengenang 1 tahun ya meninggalnya almarhum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini hadirkan rahmat dan berkahnya buat kita semua. Allah hadirkan ampunan dosa buat kedua almarhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Doa yang kita sampaikan pada malam hari ini insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, para pengikutnya sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama dan sangat utama, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena jujur lagi kurang sehat ya, undangan banyak, kondisi fisik juga menurun. Doain Pak biar saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Udah muntah itu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada 3 hal yang dirindukan oleh mereka ahli kubur, oleh mereka orang-orang yang telah meninggal dunia dan ada di alam kubur. Ada iklan sebentar, Pak. Dengar ya Pak ya. Alhamdulillah. 3 hal utama yang akan senantiasa dirindukan oleh mereka para jenazah, para ahli kubur, yang memang kerinduan ini adalah bahagian penting dari sebuah pembelajaran kita hari ini. Ya, bukan berarti orang yang mati nggak merasakan lagi, Pak. Ya, nggak merasakan bahagian dari cerita kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita belajar dari satu pengertian tentang alam kubur, Rasulullah SAW tegas katakan, al-qabru awwalu min manazilil akhirah wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu wa innahu wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Al-qabru, yang namanya alam kubur, yang kita kenal dengan alam barzah, awwalu adalah pos pemberhentian pertama. Dari apa? Mimmana zilil akhirah, dari pos-posnya menuju alam akhirat. Wa inna jaminhu fa innahu aisyaru minhu. Siapa orang yang selamat dari pos awal, dari alam kuburnya, maka akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang tidak diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di pos awalnya, di alam kuburnya, di alam barzahnya, maka pada pos-pos berikutnya menuju alam akhirat dia juga tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hadis ini memberikan sebuah penjelasan, iman kita ada di sana, Pak. Ya, kita harus yakin bahwasanya setiap apa yang Allah ciptakan itu mengandung hikmah. Karena kita hidup di alam dunia, nggak tahu apa yang terjadi di alam kubur. Ibu pernah dikubur, Bu? Nggak pernah, jangan dulu. Artinya apa? 3 hal yang dirindukan oleh mereka para ahli kubur. Yang pertama, ya, mereka merindukan datangnya hari kiamat. Ada dunia, ada akhirat. Ada kehidupan dunia nih yang kita jalanin sekarang. Pernak-pernik cerita kehidupan dunia, kita ada diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada diuji dengan kebahagiaan, dengan segala penderitaan dan banyak lagi hal yang lain. Kehidupan di alam dunia. Sementara kita belum tahu persis kapan datangnya hari kiamat, dan kita belum tahu kapan akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan di alam akhirat. Wa inna sya'ah la'atiyatul la raiba fiha. Nih kunci buat orang-orang yang beriman. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, mereka ahli kubur merindukan datangnya hari kiamat. Tuh, kita orang-orang yang beriman, pada saat syakaratul maut, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, udah dinampakin surga. Gak pengen kita lama-lama di alam barzah, gak pengen kita lama-lama di alam kubur, pengen langsung berjumpa dengan alam akhirat, berjumpa dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman seperti kita, mudah-mudahan alam kuburnya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sementara mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang gak punya iman, di alam kuburnya dia diazab, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat-malaikatnya. Sementara hari kiamat akan pasti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kuburnya ada siksa, menuju alam akhirat juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Nih kata Allah, aku persaksikan bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, di alam kuburnya sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nuziqan minal adabil adna dunal azabil akbar.
maka akan datang lagi satu peristiwa yang sangat besar, azab Allah yang sangat besar, yaitu di kehidupan alam akhirat akan dipersaksikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan kita orang-orang yang beriman selamat dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Tuh ahli kubur merindukan datangnya hari kiamat. Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena fenomena cerita kehidupan kita ada di alam dunia. Nanti ibu bapak bisa tahu ketika kita dalam keadaan najat, dalam keadaan peristiwa syakaratul maut, itu kita ada di berapa dimensi. Kita bisa melihat tamu-tamu yang ada. Kita bisa melihat anak, istri kita, orang tua kita yang memang menemani kematian kita. Dan kita bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan malaikat-malaikat Allah yang akan mencabut ruh dan nyawa kita. Coba deh, kalau ibu mau mati cerita ya. Nanti, ya Pak. Kehidupan akhirat yang pertama dirindukan oleh mereka ahli kubur. Yang kedua, kerinduan apalagi yang dinantikan oleh mereka alam kubur? Kiriman doa. Kiriman doa dari mereka ahli keluarga besarnya. Kalau yang mati adalah orang tuanya, orang tua tuh butuh doa kita. Satu hari ahli kubur ini bertanya kepada malaikat Jibril alaihissalam dalam sebuah kisah. Wahai malaikat Munkar Nakir, ya, dia bertanya kepada malaikat Munkar Nakir, kenapa kuburku malam hari ini terang benderang? Seolah-olah diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertubi-tubi rahmatnya Allah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terang luas alam kuburku. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Wahai Fulan bin Fulan, bagaimana tidak terang alam kuburmu? Bagaimana rahmat Allah enggak datang bertubi-tubi di alam kuburmu? Kenapa? Karena aku menyaksikan anak-anakmu, keturunanmu, cucu cicitmu yang pada saat itu di mana engkau alam kuburnya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah anak-anakmu lagi berdoa untukmu. Di alam dunianya anak-anakmu berdoa untukmu. Dia minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun lain cerita, ada ahli kubur yang bertanya dengan malaikat Munkar Nakir, wahai Munkar Nakir, kenapa hari ini kuburku disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak luas lagi, enggak terang lagi? Apa yang dikatakan oleh malaikat Munkar Nakir? Aku menyaksikan anak-anakmu di luar sana di kehidupan ke dunia, mereka tidak lagi berdoa untukmu. Mereka tidak lagi meminta ampunan dosa untukmu. Mereka nggak lagi baca Quran. Mereka nggak lagi berzikir. Mereka nggak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau alam kuburmu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nggak ada lagi doa. Ini makna haul, ya. Ada keluarga besar yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh saudaranya, oleh salah satu anggota keluarganya. Dia ingat akan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ahli kubur menantikan doa kita nih. Ini jangan dibilang perkara ini, ya maaf, bukan kita ngada-ngada. Ini hadir dan dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Karena kita adalah mata kasat dunia. Dihadirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melihat anak keturunannya mengirimkan doa, anak keturunannya dia berdoa minta ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi yang telah meninggal dunia. Kita baca Yasin, kita baca tahlil, kita baca doa, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele. Kalau ibu bapak nggak percaya, silakan mati duluan, saya yang kasih doa. Biar yakin semuanya. Doa yang dirindukan oleh ahli kubur. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang telah, ya, ditinggalkan oleh ahli kubur, entah itu anaknya, keluarga besarnya. Allah kirim. Makanya ahli kubur itu akan merasa sepi kalau dia datang minta izin sama Allah, minta izin sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk datangi keluarga besarnya. Dia nggak didoain, yang nggak dimintain ampunan dosa, pulang tangan hampa, ya, nggak bawa apa-apa. Sementara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan manfaat dan juga nilai bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kiriman doa berupa istighfar. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afahna. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afanhu. Kita minta doa. Dan yang ketiga adalah kerinduan ahli kubur terhadap apa?
membaca kitab dari sebuah catatan tentang kebaikannya. Entah itu dirinya sendiri sebagai ahli kubur, entah mereka orang-orang yang dia tinggalkan sebagai ahli daripada keluarga besarnya. Jangan bapak ibu pikir apa yang ibu lakukan, apa yang anaknya dia lakukan di kehidupan dunia enggak ada imbasnya di alam kubur. Istri yang solehah, ketika suaminya meninggal dunia, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal dia bacakan suratul Fatihah, dia minta ampunan dosa. Pakai bahasa Arab Pak Ustaz, pakai bahasa Indonesia silakan, monggo. Ya. Catatan amal. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa menghidupkan mereka orang-orang yang telah mati. Ya, mereka orang-orang yang telah mati membawa catatan dengan segala catatan segala kehidupannya di alam dunia kemarin, dengan apa yang bekas dia tinggalkan. Kenapa? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita tandingi perkara ini dengan akal dan logika kita. Jangan kita tandangi perkara ini dengan yang namanya pikiran kita. Nggak bakalan nyambung. Semuanya harus ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah bilang inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Itu artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa memperlihatkan kepada kita lewat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ayat ini sampai kepada kita semuanya, memberikan sebuah penjelasan bahwasanya catatan amal perbuatan kita itu menentukan kehidupan kita di alam akhirat. Kalau kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang percaya dengan Nabi Muhammad SAW, dibimbing dengan hidayah Allah, setiap perilaku kita di kehidupan dunia kita penuh dengan nilai-nilai kebaikan, makanya buku catatannya akan kita terima dengan tangan kanan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bisa dibilang aman saat ibu dalam keadaan hidup di alam dunia, tapi bagi mereka yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal di alam kubur, melihat tuh semua catatan ahli keluarganya. Kalau istrinya yang ditinggalkan adalah istri yang soleha, insya Allah didoain tuh suami. Tapi setelah meninggal dunia suaminya, istrinya bukan nikah lagi, malah a'udzubillah min dzalik. Ada catatan banyak, catatan-catatan jelek yang diperlihatkan oleh dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laporan ini sampai ke ahli kubur. Anaknya berbuat maksiat, dibiarin aja orang-orang tuanya. Dia pacaran, naudzubillah min dzalik. Imbasnya kepada siapa? Kepada ahli kubur. Jangan dibilang enggak. Anaknya nyekek botol, imbasnya ke alam kubur dari ahli keluarga besar yang ditinggalkannya, orang tuanya umpamanya yang meninggal. Nauzubillah min dzalik. Terutama lagi catatan penting buat si ahli kubur adalah catatan kehidupan dia di alam dunia kemarin. Kita pernah bersaksikan satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu peristiwa sakaratul maut, dalam satu peristiwa najah. Apa kata Allah? Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka aku bersaksikan bagi mereka orang-orang yang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala CCTV besar, Bu. Bukan lagi kecil. Tentang apa? Tentang amal perbuatan manusia. Jangan dibilang enggak. Nanti kita mati, kita ngap-ngap tuh. Lihat amal perbuatan kita. Mulai dari kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia sampai nanti menjelang ajal kita tiba. Semuanya akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini dengan 3 kerinduan ini kita belajar dari satu catatan penting yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya, bahwasanya orang yang hidup di alam dunia, maka perbaiklah kehidupannya dengan nilai-nilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah mau ngapain lagi? Ya, hidup di alam dunia kita semua ini pada nungguin apa, Bu? Nungguin mati. Apa ibu nungguin jadi orang kaya? Nggak mungkin bapak nungguin jadi orang kaya. Nggak mungkin. Yang pasti kita nungguin kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya apa? Ketika kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah amal perbuatan baik yang kita akan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mudah-mudahan sedikit ulasan ini memberikan sedikit pencerahan buat kita. Ada nasihat penting dari agama kita, bahwasanya tetap dalam iman dan Islam kita, tetap dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita buat di alam dunia,
transaksi amal ibadah itu akan sampai dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dan salah kita. Allah selamatkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Wabil khusus ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum Bapak Farid Imam Abdillah bin Syukur Yadi Rat'ah dan juga almarhum Haji Mulyono bin Ponijo Siswo Soekarto malam-malam hari ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah luaskan alam kuburnya, Allah terangi alam kuburnya, bertubi-tubi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga selamat dunia dan akhiratnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.